Masih ingat dengan Ibu Neni Nurhayati yang 4 hari ke belakang saya mengkanter videonya atau saya menanggapi atau saya mereaksi videonya. Salah saya satu aja, mengatakan bahwa beliau adalah seorang mahasiswi. Karena saya dapat informasinya seorang mahasiswi. Ketika saya lacak ternyata bukan mahasiswi. Beliau itu adalah Direktur DEP Indonesia. D-nya itu demokrasi. Bahkan di beberapa kesempatan saya melihat postingan Ibu Neni Nurhayati menjadi seorang panelis di pemilihan kepala daerah kalau nggak salah ya. Dan dia mengklarifikasi atas video yang saya tanggapi tentang bagi saya penyerangan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Jelas dia tidak fair di dalam kata-katanya, tidak seperti klarifikasinya yang sekarang. Coba kita dengarkan dulu nih. Hai teman-teman, jadi saya lagi nggak ada di Indonesia, tapi saya mendapatkan banyak sekali share video-video tentang saya di TikTok mengenai kritik terhadap Pak Deddy Mulyadi. Sekali lagi saya sampaikan ya bahwa pencitraan itu nggak ada yang salah. Dalam political marketing itu adalah sebuah keniscayaan. Dan citra itu terdiri dari dua hal ya. Ada citra positif dan ada citra negatif. Kalau citra positif artinya sesuatu yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi itu betul-betul berdasarkan kesadaran. Saya selalu bilang telling the truth, mengatakan sesuatu hal yang benar dan melakukan sesuatu hal itu berdasarkan kesadaran. Jadi bukan berpura-pura peduli kepada rakyat, pura-pura merakyat, atau kemudian ya pura-pura turun ke jalan agar bisa mendapatkan simpati masyarakat, enggak gitu ya. Tapi kan ada juga yang kemudian menimbulkan citra negatif, yaitu adalah citra yang kemudian banyak dimanipulasi oleh aktor politik tertentu sehingga kelihatan positif, tapi kan yang seperti itu tidak akan ada yang abadi. Nah, saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi hari ini itu bisa konsisten, betul-betul berpihak kepada rakyat. Dan bukan kemudian saya mengkomparasi dengan Pak Jokowi atau kemudian Pak Ridwan Kamil, tapi ini hanya menjadi catatan penting saja untuk teman-teman bahwa ketika dulu kita mengeluh-elukan percaya banget terhadap pemimpin kita yang itu merakyat tapi ternyata seolah-olah dan tidak tulus gitu ya, memberikan kesan positif terhadap rakyat, maka kemudian berakhir ya menjadi aktor yang melanggengkan politik dinasti, terjerat kasus dan lain sebagainya. Saya tidak berharap ya Pak Deddy Mulyadi demikian, dan semoga Pak Deddy Mulyadi bisa konsisten dengan apa yang sudah dilakukannya. Semangat! Oke, itu klarifikasinya. Ada bahasa saya berharap, sementara di video awal dia nggak ada bahasa saya berharap. Seolah memastikan bahwa politik yang dilakukan oleh Kang Deddy, pencitraan yang dilakukan oleh Kang Deddy, itu adalah negatif. Dan itu keluar bukan dari kesadaran, tetapi keluar dari atas dasar kepentingan. Artinya tidak dilandaskan pada kesadaran. Ini takutnya lupa. Dengarkan dulu nih. Ada banyak pro kontra yang setiap kali saya membaca komentar di video-videonya Kang Deddy Mulyadi yang di-share baik itu melalui YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Video terutama di mana Pak Deddy Mulyadi sedang melakukan bersih-bersih sampah di Sungai Citarum yang menjadi urat nadi peradaban Sunda, dan ini banyak mendapatkan respon dan perhatian publik. Saya kira sudah banyak penelitian yang membahas mengenai bagaimana politik pencitraannya Pak Deddy Mulyadi, mulai dari skripsi, tesis, disertasi, dan juga jurnal-jurnal. Simbol politik yang digunakan Pak Deddy Mulyadi dengan menggunakan identitas Sunda, sehingga model komunikasi politiknya itu adalah dengan mengkonstruksi budaya kesundaan yang itu bisa menjadi pembeda atau ada diferensiasi dengan tokoh-tokoh Sunda yang lainnya sehingga terlihat lebih menonjol. Dan ini tentu menjadi salah satu strategi political marketing. Misalnya dalam video terbaru yang diunggah oleh Kang Deddy yang ketika bersih-bersih sampah di sungai menyampaikan anu micen runtah kawalungan didoakeun rezekina leungit. Dan semua video-video yang
Kang Deddy Mulyadi itu selalu menggunakan bahasa ciri khas bahasa Sunda melalui pengelolaan digital media di semua platform media sosial. Kang Deddy melakukan hal ini sebetulnya sudah cukup lama, bahkan investasinya ketika menjadi Bupati Purwakarta pada saat itu gitu ya. Apa tujuannya? Ya tidak lain untuk membangun personal branding, menciptakan kesan. Kalau dalam impression management teori itu kan tujuannya untuk mengubah dan mempengaruhi persepsi publik, persepsi orang yang ingin dipandang positif. Misalnya, Pak Deddy Mulyadi ini ingin dianggap sebagai pemimpin yang peduli rakyat, dan dalam strategi impression management itu masuk dalam self promotion, yaitu untuk pencitraan. Hanya permasalahannya ketika ada komentar seperti ini nih, ternyata masyarakat itu sudah trauma dengan pemimpin yang banyak pencitraan karena ujung-ujungnya ternyata rakyat jadi korban. Ya sama halnya dengan pemimpin di Jawa Barat sebelum Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Banyak juga yang memberikan komentar bahwa ternyata Jawa Barat itu tidak seindah yang ada di sosial media gitu. Sosok Pak Jokowi misalnya, kurang merakyat apa, turun ke jalan, menyapa rakyat, tapi ujung-ujungnya justru malah menjadi aktor yang melahirkan politik dinasti. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi? Ya kita tahu anaknya yang sudah mulai merintis menjadi DPRD Jawa Barat, apakah juga akan berakhir seperti Pak Jokowi dan tokoh-tokoh politik lainnya yang membangun politik dinasti yang pada akhirnya bisa membahayakan demokrasi? Kenapa saya katakan bahaya? Karena pada akhirnya negara ini bukan lagi milik rakyat, tapi sudah menjelma menjadi negara kekuasaan yang itu milik sekelompok orang-orang tertentu. Dalam komunikasi politik, pencitraan itu memang dibutuhkan, dan tentu ini adalah sebuah keniscayaan. Tetapi mesti diingat bahwa ya pencitraan itu bukanlah segalanya gitu. Jauh lebih penting dari itu adalah memiliki kapasitas, kapabilitas, etika, moralitas yang tidak banyak memunculkan kontroversi di ruang publik dengan kebijakan-kebijakannya, komunikasi publiknya, dan mampu mengelola emosi, mampu mengelola sumber daya, termasuk juga dengan konstituen. Oke, mari kita bedah. Ya, mari kita belajar sama-sama, bener gak? Itu Ibu Neni Nurhayati, mohon maaf ya, saya reaksi kembali klarifikasinya. Boleh nanti ditanggapi lagi. Yang pertama, saya ada catatan. Politik yang dilakukan oleh Kang Deddy itu bernuansa, katakan politik kasundaan. Ya, kepedulian yang beliau lakukan, menolong masyarakat miskin dan lain sebagainya, hanya ingin, bahasa Ibu Neni Nurhayati, mengubah persepsi yang ingin dipandang positif. Misalnya, ingin dianggap pemimpin yang peduli dengan rakyat. Itu masuk dalam pencitraan, kata Ibu Neni Nurhayati. Ingin dipandang positif. Udah kalimat politis banget itu tuh. Ingin dipandang positif. Ya artinya Kang Deddy Mulyadi melakukan apapun kebaikannya itu hanya ingin dipandang positif. Bukan benar-benar dia melakukan aktivitas positif ya lalu dipandang oleh orang lain sebagai positif. Artinya bukan keluar dari kesadaran. Ya, kan itu. Dia seolah memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy bukan keluar dari kesadaran, tetapi hanya pencitraan dan konotasinya negatif. Kenapa saya katakan itu? Dia di setelah kalimatnya ada kalimat seperti ini. Ternyata masyarakat udah trauma dengan pemimpin yang banyak pencitraan karena ujung-ujungnya rakyat jadi korban. Bayangkan tuh. Kalimat-kalimatnya kan sangat negatif. Nggak ada pembagian pencitraan positif atau negatif. Di awal videonya nggak ada. Kenapa di awal nggak diterangkan citra itu ada negatif, ada positif. Ya mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini kategorinya pencitraan yang positif. Kenapa? Karena keluar apa yang dilakukannya atas dasar kesadaran. Tidak seperti yang lalu-lalu.
yang dianggap oleh orang lain rakyat, peduli terhadap rakyat, faktanya rakyat jadi korban. Kan nggak ada kalimat itu Ibu Neni. Bener gak? Bener gak? Nggak ada. Ibu Neni sudah menyimpulkan bahwa apa yang menjadi sikap Kang Deddy, kepeduliannya terhadap rakyat sebagai hanya pencitraan dan konotasinya negatif. Karena di kalimat ujungnya, rakyat ujung-ujungnya jadi korban. Begitu Ibu Neni. Lalu dia juga mengatakan, oke, itu saya kira saya highlight ya, urusan apa namanya ya, politik dinasti yang sekarang anak Kang Deddy Mulyadi sudah menjadi anggota DPR provinsi. Saya kalau itu nggak jadi soal, boleh itu jadi catatan. Ya tinggal lihat aja konstituennya yang memilih anak Kang Deddy Mulyadi. Apakah dilandaskan pada kapasitas, kapabilitas Ak Maula sebagai anak Kang Deddy, ya, atau karena Kang Deddy-nya tidak ada kapasitas dan kapabilitas. Ini Ak Maula sebagai anggota DPR provinsi. Lalu masyarakat memilihnya karena hanya Kang Deddy. Nah, itu bagi saya salah juga. Kalau seperti itu memang salah. Ya, tinggal dikembalikan aja kepada masyarakat yang menjadi konstituennya. Kebetulan saya bukan konstituennya. Akhirnya saya belum pernah meneliti bagaimana ini Ak Maula. Apakah pantas, layak, kapasitasnya ada menjadi anggota DPR provinsi atau bagaimana. Silakan, saya nggak tahu tuh konstituennya. Nah itu. Ya, jadi kalau citra positif diterangkan tuh oleh Ibu Neni adalah seperti yang melakukan dengan kesadaran, bukan pura-pura peduli. Ya, tapi kan di awal Ibu Neni sudah seolah menjas bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy sebagai kepura-puraan. Ya, pura-pura peduli, pura-pura merakyat dan lain sebagainya. Saya berharap, nah ini kalimat ketika klarifikasi, saya berharap apa yang dilakukan Kang Deddy itu konsisten. Nah di awal itu nggak ada kalimat itu. Saya berharap apa yang dilakukan oleh Kang Deddy itu konsisten, nggak ada. Negatif. Makanya saya kritik. Kalau objektif nggak jadi soal. Seorang mahasiswi, direktur DEP Indonesia melayangkan kritik lalu mewaspadakan kepada masyarakat, lalu pandangannya objektif, tidak ada nuansa politiknya, tidak ada kesimpulan atas kritikan itu, yang nggak jadi soal. Ini makan nggak ada. Dia mengkritik sembari menyerang, menyimpulkan. Ya, itu penyerangan. Ibu Neni mohon maaf, itu penyerangan. Dan kita sebagai masyarakat, saya sebagai masyarakat, saya nggak mau bawa bahasa kita ya, karena seolah mewakili, enggak. Saya pribadi sebagai masyarakat tidak melihat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy sebagai politik pencitraan yang negatif. Artinya kesadaran akan penolongan terhadap masyarakat, kepedulian terhadap masyarakat hanya ingin dipandang. Saya melihat itu muncul dari kesadaran. Begitu. Kenapa saya katakan itu? Karena beliau melakukan itu bukan sekali dua kali, bukan setahun dua tahun, bukan ketika beliau menjabat atau sedang ingin punya jabatan. Ketika menjabat seperti itu, sebelum menjabat seperti itu, ingin menjabat seperti itu, setelah mendapatkan jabatan juga seperti itu. Artinya tidak ada yang berubah nih dari sikapnya. Yang saya tahu, yang kita tahu. Gitu. Jadi saya menyimpulkan ini bukan pencitraan. Ini karena kebiasaan, karena dilandaskan pada kesadaran penuh. Kepedulian kepada masyarakat itu adalah sebuah keniscayaan bagi Kang Deddy. Begitu ya Ibu Neni. Saya bukan mengkomparasikan dengan Jokowi. Saya bukan mengkomparasikan dengan Jokowi. Pugu jelas-jelas mengkomparasikan. Ibu mohon maaf. Kalimat di awal itu, video di awal itu Ibu sudah menyamakan Bu. Saya bukan mengkomparasikan. Itu mengkomparasikan Bu. Karena Ibu tidak ada kalimat semoga Pak Deddy tidak sama dengan Jokowi. Nggak ada kalimat itu. Udah menyamakan aja. Yang memakai politik seperti ini seolah-olah hanya pura-pura peduli. Ya. Ujung-ujungnya rakyat jadi korban. Kan gak ada, Bah. Itu mengkomparasikan Ibu. Udah. Begitu Bu ya.
kalimat di awal itu jelas menyamakan, mengkomparasikan. Karena tidak ada bahasa semoga ya dan lain sebagainya. Ada. Sudah tegas seolah-olah Deddy Mulyadi hanya menggunakan politik pencitraan yang negatif sama dengan Pak Jokowi. Yang pada akhirnya rakyat yang akan menjadi korban. Begitu Ibu Neni ya. Mohon maaf Ibu Neni. Sekali lagi kesalahan saya di awal itu mengatakan beliau sebagai mahasiswi. Tapi nggak tahu. Mungkin mahasiswa S2 ya di luar negeri. Atau bukan. Tapi di beberapa kesempatan dia menjadi panelis. Yang jelas dia direktur DIP Indonesia. D-nya demokrasi. Jadi salam hormat dari saya Ibu. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Tetapi yang objektif. Kalau mau ya kita nggak bodoh amat nggak bodoh amat lah Bu ya. Masyarakat nggak bodoh amat. Tahu mana yang objektif di dalam melihat, mana yang subjektif. Bumbu subjektifnya terlalu kuat. Sentimen Ibu itu terlalu kuat. Sentimen Ibu itu terlalu kuat. Ya, sentimen Ibu terlalu kuat, sentimen negatif tentunya. Mudah-mudahan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.